Dalam dunia kamera profesional, ring flash bukanlah sesuatu yang asing. Namun, alat yang fungsinya untuk memberi pencahayaan ekstra secara merata itu masih jarang dijumpai di smartphone. Vivo V27 5G, yang dirilis di Indonesia pada April tahun 2023 adalah contoh teraktual HP dengan ring flash. Vivo mengimplementasikan lagi teknologi tersebut pada Vivo V29 5G yang meluncur di Indonesia pada September tahun 2023. Ring flash, desain bodi melengkung, dan IP68 adalah beberapa hal yang bakal saya bahas dalam artikel ini. Itu semua merupakan sebagian dari kelebihan Vivo V29 5G. Mungkin Anda tertarik, mungkin juga tidak. Sebelum ambil keputusan, ada baiknya Anda menyaksikan ulasan pada video ini sampai tuntas. Kelebihan Vivo V29 5G. Jarak peluncuran Vivo V29 5G dengan Vivo V27 5G memang singkat, hanya 5 bulan. Namun, bukan berarti Vivo V29 5G tak punya kelebihan yang bisa diapresiasi. Cek apa saja kelebihan sang ponsel di bawah ini. 1. Desain cantik, punya IP68. Bahasa desain estetik dan minimalis tetap tersaji pada Vivo V29 5G. HP ini mengutamakan penampilan yang sedap dipandang mata, tapi juga nyaman digenggam. Pilihan warna yang apik jadi salah satu alasan mengapa sang ponsel sedap dipandang mata. Ada 3 varian warna yang sama-sama menarik, Velvet Red, Peak Blue, dan Noble Black. Varian Velvet Red, yang merupakan varian andalan, punya kemampuan perubahan warna jika dilihat dari sudut tertentu. Warnanya terlihat elegan dan punya finishing matte yang tahan noda sidik jari. Noble Black juga punya finishing matte. Varian ini sama elegannya dengan Velvet Red, namun, ia juga menyimpan kesan yang misterius. Menurut saya, Noble Black adalah varian paling aman dipilih karena warnanya yang tidak mencolok. Sementara itu, Peak Blue adalah varian yang agak berbeda. Ia punya finishing glossy sehingga terlihat lebih berkilau. Varian ini tampaknya terinspirasi dari pegunungan es, karena punya partikel-partikel kecil mirip es. Kalau dilihat dari sudut tertentu, ada siluet seperti gelombang yang muncul pada bodi belakangnya. Soal kenapa HP ini nyaman digenggam, penyebabnya adalah kelengkungan pada layar, bodi samping, dan bodi belakang. Sudut kelengkungan yang terbentuk adalah 55 derajat. HP dengan bodi melengkung selalu lebih enak digenggam ketimbang yang bodinya flat. Terlebih Vivo V29 punya bobot yang tidak berat di 186 gram, serta ketebalan hanya 7,46 mm. 2. Layar AMOLED dengan resolusi 1.5K. Layar dengan bezel minimalis yang dipakai Vivo V29 5G mengusung panel AMOLED. Layar dengan bentang 6,78 inci itu mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Vivo mengeklaim, layar sang ponsel bisa memancarkan 1,07 miliar warna dan dapat meraih tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nit. Kecerahan puncak itu bisa diraih kalau HP ini sedang dipakai buat memutar konten HDR. Kalau dilihat sekilas, spesifikasi layarnya memang mirip Vivo V27 5G, namun, resolusi layar Vivo V29 lebih tinggi yakni 1.5K alias 1260 x 2800 pixel. Vivo V29 cuma Full HD plus 1080 x 2400. Imbas dari peningkatan resolusi adalah detail yang lebih tinggi. Di sisi lain, resolusi yang lebih tinggi bisa sebabkan peningkatan konsumsi daya. Sayangnya, saya belum menemukan apakah resolusi layar Vivo V29 bisa diturunkan ke Full HD Plus saja. Satu-satunya solusi untuk menghemat layarnya adalah menyetel refresh rate konstan di 60 Hz, atau bisa juga dengan memilih opsi Smart Switch. Opsi tersebut akan mengatur refresh rate secara otomatis, 60 Hz, 90 Hz, atau 120 Hz, sesuai keperluan dan dukungan aplikasi. Beberapa penguji yang saya rujuk terkesan dengan kualitas tampilan layar Vivo V29, tampilannya tajam, cerah, dan warnanya akurat. Layar HP ini asyik dipakai untuk browsing, menonton video, hingga main game.
Dalam pengujian GSM Arena, layar Vivo V29 bisa meraih tingkat kecerahan hingga 996 nit dengan mode auto. Tingkat kecerahan itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga tampilannya tetap terlihat jelas di bawah sinar matahari. Beberapa fitur disematkan untuk menambah kenyamanan saat menatap layar HP ini. Misalnya, Extra Dim untuk mengurangi emisi cahaya biru dan kedipan saat HP digunakan di kamar yang gelap menjelang tidur. Layar Vivo V29 juga sudah mengantongi sertifikasi Widevin L1 serta punya pemindai sidik jari optikal. Sertifikasi Widevin L1 bikin layar sang ponsel dapat menampilkan film dari bioskop online, seperti Netflix, dalam resolusi tertinggi. 3. Performa kencang dan stabil ala Snapdragon 778G. Vivo V29 5G ditenagai SoC fenomenal Snapdragon 778G dari Qualcomm. HP ini menjadi ponsel kedua Vivo setelah Vivo T1 Pro yang memakai SoC tersebut. Snapdragon 778G fenomenal karena kondang akan performanya yang cukup kencang, stabil, dan adem. Tak heran bila hampir semua produsen ponsel yang beredar di Indonesia punya HP dengan SoC kelas menengah itu. Snapdragon 778G merupakan SoC 8 inti CPU, rinciannya adalah 1 inti Prima Cortex A78, 2,4 GHz, 3 inti Performa Cortex A78, 2,2 GHz, dan 4 inti efisiensi Cortex A55, 1,9 GHz. Ada juga GPU Adreno 642L, 2 core, 490 MHz, pada SoC dengan fabrikasi 6 nanometer. 4. Kemampuan kamera andal di segala situasi pencahayaan. Ada beberapa perubahan kecil pada sektor kamera Vivo V29. Di barisan belakang, kamera utama autofocus HP ini tetap mengusung resolusi 50MP dengan bukaan f1.88. Hanya saja, sensornya beralih ke Samsung ISOCELL Gunung 5 dari yang semula Sony IMX766. Kemampuan kedua sensor bisa dibilang sama karena ukurannya persis di 1,56 inci. Lalu Vivo V29 tak lagi menggunakan kamera makro 2MP, melainkan sensor kedalaman 2MP, f2.4, masih di barisan belakang. Kini ada dua lampu flash. Pertama, lampu flash biasa mungil di samping sensor kedalaman, dan yang kedua adalah ring flash atau yang disebut Vivo dengan Aura Light. Ring flash akan berguna jika lampu flash biasa tidak bisa menangani situasi pencahayaan yang sulit. Ring flash dapat ciptakan pendar cahaya yang lebih merata dan dapat meminimalkan munculnya bayangan. Pengguna juga bisa menyetel ton warna Aura Light secara manual, mau ton warna yang lebih dingin atau lebih hangat, semuanya bisa diatur sesuai kemauan. 5. Paket penjualan lengkap. Ada charger 80 watt. Paket penjualan Vivo V29 masih sama seperti Vivo V27. Kotak kemasannya berisi soft case, kabel USB-C, kepala charger 80 watt, SIM ejector, dan beberapa lembar dokumen yang kemungkinan besar tidak akan Anda baca. Satu lagi, terdapat screen protector yang sudah terpasang di layar sang ponsel. Adanya screen protector menjadi benefit buat Vivo V29. Pasalnya, bakal sedikit sulit mencari tempered glass di pasaran mengingat layar si ponsel yang melengkung. Terkait kehadiran charger 80 watt, patut diapresiasi, chargernya naik 12 watt dari Vivo V27, 66 watt. Vivo mengeklaim jika Vivo V29 bisa terisi daya dari 0 sampai 50% selama 15 menit memakai charger 80 watt. Hanya saja, perbedaan durasi pengisiannya tidak signifikan jika terisi penuh. Vivo V27 yang dilengkapi charger 66 watt dapat mengisi daya 0 sampai 50% selama 20 menit. Namun, untuk pengisian penuh, mengecas 0 sampai 100% di Vivo V29 butuh waktu 51 menit, sedangkan Vivo V27 53 menit, artinya cuma selisih 2 menit.